Penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik pada tema 7, subtema 1, kelas 4 di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1. Untuk latar belakangnya, Sujatna 2006 halaman 3 mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang telah dicapai siswa, mencakup bidang kognitif, efektif, psikomotoris, dan memenuhi kriteria tertentu. Dalam pencapaian hasil belajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor dari dalam diri siswa, intern, motivasi belajar, konsentrasi, sikap, mengolah bahan ajar, prestasi, percaya diri, cita-cita, dan kebiasaan belajar. Nah, dari faktor dari luar atau ekstern yaitu model mengajar guru, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana. Selain itu, Susanto 2013 halaman 18 yang menyatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar dan pemilihan model pembelajaran yang telah tepat, sehingga bisa berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, supaya hasil belajar yang diharapkan siswa maksimal, seorang guru harus bisa memilih model pembelajaran yang bervariatif, sehingga siswa dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, aktif, kreatif, sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam kurikulum 2013. Berdasarkan wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi yang dilakukan di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1, diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yaitu kurangnya hasil belajar siswa dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar di bawah KKM, yaitu 75. Hasil belajar yang dicapai siswa kelas 4 rendah. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian hasil belajar yang disampaikan siswa berjumlah 30 orang, hanya 15 orang anak yang nilainya melebihi KKM dan 15 orang lagi tidak tuntas. Sumbernya dari data hasil belajar siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1. Selain itu, di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seorang guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu pembelajarannya hanya ceramah, media, pembelajaran lebih bersifat mengandalkan siswa yang aktif untuk memahami pembelajaran di kelas. Siswa hanya diam tanpa adanya kemauan untuk menyampaikan gagasan ataupun pendapat dari hasil temuannya. Hal ini disebabkan karena metode ceramah yang digunakan kurang efektif. Guru tidak berperan sebagai fasilitator yang melibatkan siswa secara aktif dan positif dalam mengeluarkan pendapatnya sendiri. Nah, itu terjadi karena kecenderungan siswa belajar hanya sebatas menghafal konsep yang telah diajarkan guru, sehingga pembelajarannya kurang menekankan penugasan keterampilan sebagai pencapaian hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Sikap santun siswa yang masih kurang dilihat dari siswa yang melawan kepada gurunya. Guru tidak menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran di dalam kelas tidak efektif. Dilihat bahwa pembelajaran di kelas, guru hanya menulis di papan tulis lalu menjelaskan di depan kelas tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Dan guru belum menerapkan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran. Selain itu, kurangnya sikap peduli terhadap teman sekelas dan cenderung mementingkan diri sendiri, tidak pernah memperdulikan temannya jika ada masalah di sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka seorang guru harus memilih suatu model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Salah satunya adalah model discovery learning.
Berdasarkan hasil latar belakang yang telah saya sampaikan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Penerapan Model Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik pada tema 7, subtema 1, kelas 4, SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1. Untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi. Yang pertama, hasil belajar siswa yang rendah dapat dilihat dari nilai siswa yang tidak mencapai KKM. Yang kedua, siswa guru masih menggunakan pembelajaran konvensional yaitu ceramah. Yang ketiga, tidak adanya media pembelajaran sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi menonton dan guru hanya menggunakan sumber buku saja dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang paham terhadap pembelajaran dan guru hanya menulis di papan tulis. Jadi pembelajaran itu jenuh dan tidak membuat siswa menjadi antusias dan semangat dalam belajar di kelas. Dan yang keempat, kurangnya sikap sopan santun pada siswa dalam pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari masih ada siswa yang melawan kepada gurunya, memotong pembicaraan saat berbicara, dan kurang menghargai jika ada teman yang bertanya. Yang kelima, kurangnya sikap peduli siswa terhadap sesama teman dan guru. Hal ini dapat dilihat dari mementingkan diri sendiri, tidak ada peduli terhadap guru dan temannya. Bab 2, kajian teori dan kerangka pikir penelitian. Terdapat landasan teori. Model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruh yang ditemukan diri sendiri. Nah, pembelajaran akan lebih terarah dalam memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya disampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Model Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuan sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih bermakna. Kelebihan model Discovery Learning yaitu membantu siswa dalam menggunakan ingatan dan dalam rangka transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang kedua, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang tidak hanya menjadi guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Dan yang ketiga, metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga tahan lama dalam ingatan dan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung. Nah, dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar menjadi 3 yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki peserta didik dalam menerima, menolak, dan menilai informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengukuran hasil belajar. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran tentang hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Pengukuran prestasi belajar dilakukan melalui penilaian. Penilaian diperoleh melalui evaluasi pembelajaran. Evaluasi belajar dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa dari waktu ke waktu setelah pembelajaran dilakukan. Keaktifan belajar. Keaktifan dapat berupa kegiatan fisik dan psikis. Kegiatan fisik ini dapat berupa membaca, mendengar, menulis, berarti keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis misalnya menggunakan kasana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan psikis lainnya. Dalam belajar tidak hanya menggunakan tubuh untuk melakukan kegiatan fisik, tetapi juga menggunakan kegiatan psikis seperti halnya yang berpikir dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran yang baik yaitu di mana peserta didik ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan aktif dalam proses pembelajaran, maka akan mudah bagi peserta didik untuk memahami dan mengerti dari apa yang dipelajarinya, sehingga akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik di sekolah agar dapat mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, indikator yang dapat digunakan pengukuran tingkat keaktifan belajar sesuai dengan macam-macam aktivitas siswa, antara lain visual activities, yang kedua oral activities, yang ketiga listening activities, reading activities, driving activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. Hipotesis tindakannya berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah diterapkan, maka hipotesis penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning pada tema 7 subtema 1 dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik. Bab 3, metode penelitian. Terdapat jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penelitian tindakan yang dilakukan dengan bertujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini dirancang penelitian yang akan dilakukan peneliti ini terdiri atas siklus yang berdaur ulang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan refleksi, pelaksanaan refleksi, pelaksanaan pemantauan, dan merefleksikan yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua ada lokasi dan waktu. Lokasinya, penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah Berkatang 1. Waktu penelitian ini dilakukan berdasarkan perkiraan dan pertimbangan, maka penelitian ini akan dilaksanakan sesuai tingkat kebutuhan sesuai dengan izin peneliti yang ditentukan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah Berkatang 1 pelajaran dengan jumlah 30 orang siswa, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Alasan kelas ini dijadikan sebagai subjek penelitian karena dari hasil tes sebelumnya dilakukan penelitian hasil belajar dan keaktifan pada tema 7 subtema 1 kelas 4 masih rendah dan banyak belum mencapai KKM. Dari hasil wawancara dengan guru kelas 4 bahwa sebagian besar siswa jenuh ketika sedang belajar sehingga mempengaruhi hasil belajar dan keaktifan mereka. Di samping itu, guru kurang menerapkan model pembelajaran yang menarik bagi siswa.